gambarnya gini. Bentar ya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Senang ya, sore ini kita bisa ketemu lagi dan kita bisa berbagi hal-hal yang luar biasa dari Atomi. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang satu produk yang luar biasa dari Atomi dan masih banyak dari kita yang mungkin belum mengenalnya. Atau kita mengenal nama tanamannya, kita anggap, aduh ini mah tanaman yang biasa tumbuh di kebun belakang rumah nih. Ngapain beli mahal-mahal dari Atomi? Ya, kita mungutin aja sendiri, kita buat jus, nggak usah repot-repot, nggak usah mahal-mahal beli di Atomi, bisa gitu ya. Nah, nanti kita mau lihat apa sih hebatnya produk ini ya. Jadi ini adalah satu produk yang luar biasa dari Atomi, namanya fermented noni. Jadi noni ini nama lain, nama keren dari mengkudu. Ya, kita tahu nama buah mengkudu. Banyak yang kalau bilang mengkudu, biasanya kita bayangannya, aduh baunya nggak enak gitu ya. Mungkin banyak yang merasa seperti itu, jadi enggan untuk mencoba. Tapi saya jamin kalau teman-teman mencoba mengkudu ini pasti suka. Ya, saya juga seumur-umur nggak pernah doyan mengkudu, baru bisa dan mencintai mengkudu setelah ketemu mengkudunya Atomi. Jadi ini noni yang luar biasa. Ya, nah, noni Atomi ini dikemas dalam bentuk botol, ya, dalam bentuk botol beling begitu, botol kaca. Kita setelah kita buka ya, kalau saya sarankan sih disimpan di kulkas ya, lebih aman begitu ya. Nah, apa sih hebatnya buah mengkudu yang dipasarkan oleh Atomi ini? Nah, yang pertama saya ingin, mungkin teman-teman bilang, apa bedanya sama mengkudu asli? Kan saya bisa nih beli di pasar aja atau metik aja di depan rumah mengkudu gitu ya. Kenapa harus dari Atomi? Nah, mengkudunya Atomi ini adalah mengkudu yang sudah difermentasikan. Nanti ada di bagian slide di belakang saya akan jelaskan tentang proses fermentasi itu sendiri ya. Tapi mengapa difermentasikan? Nah, nanti kita akan tahu. Karena ternyata produk mengkudu kalau dimakan buah aslinya kebanyakan terus-menerus ya, ternyata itu banyak efek sampingnya yang tidak baik, khususnya untuk liver kita. Biasanya tanaman obat, tanaman yang punya kandungan fitochemical, jadi punya struktur bahan di dalamnya yang menyerupai fungsi obat, itu yang disebut dengan fitochemical. Jadi bahan tanaman yang punya manfaat untuk kesehatan ya. Nah, biasanya tanaman-tanaman seperti ini selain punya efek yang baik, punya efek yang buruk bila diminum terus-menerus dalam jangka waktu lama dan tidak terkontrol baik jumlahnya. Nah, dengan difermentasikan ini, mengkudu itu aman untuk dikonsumsi terus-menerus, bahkan memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Jadi kalau Anda mengkonsumsi buah mengkudu segar terus-menerus, hati-hati dengan livernya. Kerja livernya berat banget ya, karena masih ada unsur racun di dalam buah itu. Tetapi yang Atomi punya ini sudah dimurnikan, sehingga yang kita dapatkan hanya bahan aktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Tidak ada unsur racun di produk ini ya. Safety produknya terjamin. Nah, itu bedanya ya. Oke. Nah,
Ya. Nah, di dalam buah mengkudu itu terkandung begitu banyak senyawa fitochemical. Jadi fitochemical ini adalah bahan obat ya yang memberi manfaat untuk kesehatan. Ya, kelompok namanya proserosin, scopoletin, iridoid dan kelompok polifenol. Jadi mengkudu ini ternyata khasiatnya luar biasa. Tidak heran ada yang menyebutnya sebagai buah dewa ya karena banyak manfaat-manfaat untuk kesehatan. Nah, manfaatnya apa saja? Kandungannya apa saja sehingga kok bisa bermanfaat untuk kesehatan? Ya, jadi tadi disebutkan tentang yang namanya scopoletin. Jadi scopoletin ini adalah zat bioaktif yang ada di dalam mengkudu yang punya fungsi untuk memperbaiki imun tubuh kita. Ya, sifatnya sebagai antibakteri, antifungal. Jadi antifungal itu anti jamur, antiinflamasi dan sebagai antihistamin. Ya, antihistamin ini kalau kita bicara tentang obat adalah obat-obatan yang dikonsumsi kalau orang kena apa? Alergi, ya biasanya gatelan, batuk, nggak selesai-selesai, tenggorokan sering gatel. Ya biasanya kita kasih antihistamin. Nah ternyata di dalam buah mengkudu ini ada manfaat itu. Ya jadi ini nggak heran bisa membantu juga mengatasi flu, ya demam bisa membantu mengkudu ini. Nah di dalam buah mengkudu ini juga ada kandungan mineral. Mineral kita tahu mineral ini sangat diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit tapi mengaktifkan kerja organ-organ kita ya membuat makanan yang kita makan manfaatnya lebih optimal. Nah, di dalam mengkudu ini ada kandungan kalsium, magnesium yang kita tahu ya bagus untuk tulang, iron untuk pembentukan zat besi untuk darah ya, fosforus, potasium, sodium dan molibdenum. Jadi kandungan mineralnya ada 7 macam. Kemudian ada kandungan amino acid atau asam amino. Termasuk di dalamnya ini ada 9 macam asam amino esensial yang diperlukan untuk regenerasi sel sehat kita. Manusia ini perlu selnya regenerasi supaya kita tetap sehat ya. Yang regenerasi harus sel yang sehat, bukan sel-sel jahat, bukan sel-sel kanker ya. Kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita perlu asupan asam amino. Asam amino ini bahan dasar protein ya. Kemudian di dalam mengkudu ini juga kandungan vitaminnya kaya banget. Ada vitamin A, vitamin B12, vitamin C, beta karotin, folic acid, biotin, tiamin dan sebagainya. Dan kandungan polifenol juga tinggi ya. Jadi polifenol ini juga bahan-bahan yang bermanfaat seperti untuk fungsi antioksidan ya yang ada di dalam buah dan sayuran. Jadi di dalam buah mengkudu dengan berat yang sama, kalau dibanding dengan buah kiwi, kita tahu kiwi itu sehat ya, harganya mahal, kaya akan antioksidan, kaya akan vitamin C. Ternyata kandungan polifenol di mengkudu itu 143 kali lebih tinggi dibanding buah kiwi. Nah, kalau kita bilang tomat itu sehat, ternyata di dalam mengkudu kandungan polifenolnya ada 140 kali lebih tinggi dibanding tomat. Dan dibanding mangga, dia kandungan polifenolnya 121 kali lebih tinggi dari buah mangga. Ya. Nah, ini di brosurnya Atomi Korea saya coba untuk menerjemahkan memakai Google Translate ya. Jadi tapi terjemahnya agak gelap ya. Jadi ini beberapa perbandingan yang ada ya. Kita katakan bahwa noni ini tadi ya tentang polifenol, ini kandungan polifenolnya sangat tinggi. Nah, kemudian ada juga yang namanya bahan di dalam senyawa di dalam noni yang namanya iridoid. Jadi iridoid ini adalah struktur kimia di dalam produk noni tersebut yang punya fungsi untuk kesehatan. Ya, kelompok iridoid ini fungsinya untuk anti jamur, antibakteri, antiinflamasi, kemudian membantu untuk menjaga kesehatan jantung, membantu untuk menurunkan lemak di dalam darah.
membantu untuk menurunkan gula di darah juga untuk mereka yang ada diabetes ya. Juga membantu untuk fungsi-fungsi lainnya. Jadi dia punya tadi ya seperti antiinflamasi ya, untuk menjaga kesehatan jantung, kesehatan kualitas darah kita dan sebagainya. Nah, ini juga kandungan noni ini lebih tinggi dibanding buah blueberry, buah cranberry ya. Ternyata luar biasa banget gitu ya ini. Perbandingannya seperti yang ada di tabel yang teman-teman lihat. Nah, juga untuk kandungan namanya proseronin ya, dibanding dengan nanas ini juga lebih tinggi. Jadi intinya ini nggak usah dihafalkan, tapi intinya noni itu layak untuk disebut buah dewa karena fungsinya banyak banget untuk kesehatan kita ya. Nah, apa yang membuat noni atomi ini luar biasa? Ya, apa hebatnya noninya atomi dibanding noni-noni yang ada di toko-toko? Kan teman-teman bilang, noni merek apa itu murah, cuma sekian, nggak sampai berapa, nggak sampai mungkin nggak sampai 500.000 1 liter begitu ya. Kenapa kok noninya atomi ini mahal? Nah, ada keistimewaan di buah noni yang dipakai dari atomi ini selalu memperhatikan dan sangat memikirkan kualitas produk itu dari hulu sampai hilir. Dari kualitas bahan bakunya pun akan dipilih bahan baku pilihan. Nah, noni yang dipakai saat ini adalah noni yang tumbuh di Indonesia. Ya, jadi ini produk GS dari Indonesia karena noninya ini ditanam di daerah pertanian di Pulau Jawa di dekat lereng gunung berapi. Ya, di lereng gunung berapi. Kenapa? Karena tanah volkanik, tanah hasil letusan gunung berapi. Tanah itu adalah tanah yang kaya, ya, tanah yang subur, yang bagus untuk membuat noni itu hasilnya bagus. Ya, seperti kalau Atomi punya jus delima. Delimanya milih dihidupinya, ditanamnya di Turki. Ya, kenapa? Karena memang iklimnya paling tepat untuk delima menghasilkan buah yang terbaik. Nah, untuk noni, ini yang paling tepat tanahnya adalah tanah di Pulau Jawa, khususnya di sekitar gunung berapi. Karena lava dari gunung berapi ini membuat kualitas tanah menjadi bagus sehingga noninya hasilnya bagus ya. Dan jadi yang dilakukan noni ini dipetik hanya yang matang ya. Dipilih noni yang matang, dipetik, dibuang tangkainya. Dalam 12 jam noni ini harus dibekukan. Kenapa harus dibekukan? Karena Indonesia belum punya proses untuk pengolahannya. Sayang sekali ya. Jadi ini noni dari Indonesia harus dibawa dulu ke Korea untuk diproses supaya aman dikonsumsi kita. Ya. Jadi ini noni akan dipetik dalam 12 jam, dibekukan suhunya minus 40 derajat Celcius. Ya. Jadi ini langsung dibekukan dengan cold storage khusus. Noni ini akan dikirim ke Korea untuk diproses di sana, ya. Nah, ketika sampai di Korea, ini noni akan diproses ya, diproses melalui satu sarana produksi yang dapat dipercaya ya. Jadi pabriknya ini sudah punya HACCP sertifikat ya. HACCP itu singkatannya Hazardous Analytical Critical Control Point. Jadi ini pabrik yang punya jalur produksi sangat aman ya. Dia selalu melakukan checking tiap bagian dari proses produksi yang dipakai, termasuk pipanya, pembersihannya, tangki-tangki produksinya. Dia sudah menggunakan standar HACCP. Jadi kalau produk diproduksi di pabrik dengan HACCP itu kita tenang. Ini nggak main-main produksinya, bukan model industri rumah tangga. Ya, alat-alat yang dipakai terjamin kebersihannya ya. Kemudian noni ini juga sudah diproses dengan metode organik ya. Ini yang kanan ini adalah sertifikat
organik untuk cara pemprosesannya. Jadi tidak ada treatment chemical untuk memprosesnya. Kemudian juga memenuhi standar FDA, ya, Food Drug Administration, ya. Jadi ini standar kualitas mutu, bisa dipercaya tidak ada efek sampingnya untuk kesehatan. Dan noninya Atomy ini noni organik, jadi tanamannya tidak kena pestisida, tanahnya terkontrol, tanamannya juga terkontrol, dan treatmentnya juga bagus. Jadi ini produk organik. Kalau satu produk punya sertifikat organik, itu menyangkut cara bertanamnya. Ya, jadi ini benar-benar dari bibit tanamannya sampai ini noni jadi produk. Ini dia memiliki sertifikat organik. Jadi ini aman, tidak ada bahan chemical di dalam noni ini. Ya, murni banget. Noninya Atomy ini tidak ada campuran air. Bayangin ya, noni satu botol segitu gedenya, nggak pakai air. Jadi benar-benar dari sarinya noni diambil jusnya. Kalau teman-teman mau mengejus noni, nggak dicampurin air, untuk menghasilkan ekstrak satu botol kira-kira perlu blender berapa kilo noni. Ya, itu kan noni itu satu botol dia 1 liter ya. Untuk mendapatkan jus yang benar-benar hasil noni doang. Kira-kira berapa kilo noni Anda perlukan untuk menghasilkan jus murni 1 liter ya. Kalau jeruk gitu sih airnya banyak gitu. Kalau noni saya rasa butuh noni yang begitu banyak. Dan noni ini aman untuk dikonsumsi tiap hari ya. Kalau teman-teman mau konsumsi noni tiap hari asli ya, noni asli segitu banyak, pasti ada masalah dengan kesehatan. Tapi noninya Atomy ini aman ya. Nah, proses fermentasi noni ini. Nah, noninya Atomy ini difermentasi, bukan noni yang fresh juice, tapi jus yang segar. Begitu sampai di Korea, dia dilakukan proses fermentasi. Fermentasinya ini selama total 1400 berapa tadi? 1440 jam. Jadi kalau saya hitung itu fermentasi selama 45 hari. Ya, betul ya, 45 hari. Jadi 30 hari pertama ini noni difermentasi dengan 7 macam bakteri Lactobacillus. Jadi ini difermentasi dulu supaya zat yang terbentuk ini adalah zat-zat aktif seperti yang tadi diceritakan ya, menghasilkan iridoid, scopoletin dan sebagainya. Nah, setelah difermentasi tahap pertama, dilakukan fermentasi tahap kedua selama 15 hari ya, 360 jam. Nah, ini noni ini ditambahkan gula kelapa. Gula kelapanya ini juga gula kelapa organik ya, bunga kelapa diekstrak, diambil gulanya. Jadi ini mengandung gula kelapa organik. Ditambahkan gula kelapa organik untuk membuat rasanya lebih bisa diterima oleh kita. Ya, tapi ini dalam jumlah yang aman sehingga kalau diabetes boleh minum enggak? Boleh. Ya, ini sebelum teman-teman tanya ada gulanya. Orang diabetes itu juga tetap perlu gula ya, dalam jumlah yang secukupnya ya. Jadi ini tidak ada, bukan gula pasir ya. Kalau gula pasir itu kan ada penambahan apa ya, pembuat produknya jadi putih dan sebagainya. Ini gula kelapa organik yang dipakai. Nah, jadi ini prosesnya begitu kompleks ya, sehingga menghasilkan kualitas yang luar biasa. Nah, fungsi noni ini apa? Fungsinya banyak ya teman-teman ya. Fungsinya untuk memperbaiki imun sistem kita. Jadi sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur dan antihistamin ya. Yang ada alergi itu akan sangat terbantu. Ya, ini membantu untuk antivirus ya. Masa-masa begini kita benar-benar jaga kesehatan ya, untuk biar nggak gampang flu. Ini juga membantu. Kemudian noni ini juga punya fungsi untuk mendetoks, untuk detoksifikasi. Khususnya untuk detoksifikasi liver dan detoksifikasi asam urat.
Ya, banyak orang yang bermasalah dengan asam urat. Biasanya asam urat ini muncul di mana? Di persendian. Jadi asam urat ini bentuknya kristal ya, sering ngumpul di sendi-sendi. Pernah nggak ada anggota keluarga yang sendinya sering sakit dan kaku? Bahkan sendi-sendinya ini bengkak-bengkak. Mungkin sendi di jari biasanya ya, jari tangan ini sering bengkak, atau di bagian sendi kaki ini apa, di mata kaki sakit buat jalan, bengkak, merah. Nah, bisa jadi karena akumulasi asam urat di persendian. Nah, noni ini bisa membersihkan asam urat dari darah kita. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya produk Atomi apa untuk membantu menurunkan asam urat, ini jawabannya, pakai noni jus. Jadi ini saya sendiri merasakan ya, ketika waktu itu saya merasakan sendi pada sakit, sudah minum kolagen segala macam, tapi sendinya masih kaku dan sakit. Ternyata pakai noni, aduh enak banget ya, tangan, lentur, lutut, enak. Yang dulunya nggak bisa jongkok, bisa jongkok pakai saya minum noni ya. Jadi teman-teman nanti bisa, kalau ada keperluan daripada Anda tergantung dengan obat-obatan tertentu, mungkin dengan noni bisa terbantu ya. Dan noni ini punya efek analgesik dan antiinflamasi. Jadi analgesik itu menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit ya, dan anti radang. Bengkak yang merah-merah bisa berkurang. Jari yang kaku nggak bisa ditekuk bisa lebih lentur ya. Kemudian ya, jadi ini membantu mengatasi artritis, radang sendi, nyeri sendi atau gout ya, yang nanti tangannya bengkak dan sebagainya. Kemudian juga membantu menstabilkan gula darah. Yang ada masalah dengan gula darah, dengan diabetes bisa membantu, karena noni ini punya manfaat untuk menurun untuk menstabilkan gula darah ya. Juga menjaga kesehatan jantung. Karena noni ini membantu melancarkan peredaran darah, tekanan darahnya lebih terkontrol, kemudian menurunkan kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan HDL. Kalau lemak di darah ya itu menurun, maka peredaran darah kita lebih lancar dan jantung kita juga lebih sehat. Ya, kemudian juga punya fungsi untuk anti kanker. Dan noni ini juga menjaga atau melindungi tubuh dari kerusakan sel-sel karena bagi para perokok. Jadi kalau ada anggota keluarga yang merokok, biasanya rokok itu terus-menerus mempunyai efek bisa menimbulkan kanker, kanker paru, juga punya efek menurunkan fungsi kerja organ lainnya ya. Biasanya perokok cenderung mudah mengalami tekanan darah tinggi ya dan sebagainya. Nah, ini noni ini membantu. Bukan berarti asik nih ada noni bisa merokok lebih banyak gitu, bukan ya. Tetap merokoknya harus dihentikan. Tapi noni ini bisa memberikan efek yang baik untuk sisa-sisa nikotin yang ada di tubuh, dan kerusakan sel karena merokok ini bisa dihindari. Dan noni ini juga punya fungsi untuk anti aging ya, untuk anti penuaan, khususnya urusan kulit. Jadi dengan rutin mengkonsumsi noni bisa menjaga kelembapan kulit. Bahkan noni ini bisa dipakai untuk kompres muka. Yang ada jerawat, noni bisa dipakai untuk kompres jerawat, mengurangi bengkak-bengkak atau merah-merah juga karena jerawat. Ya, jadi noni ini membantu sekali untuk kecantikan juga. Nah, fungsi lain dari noni, karena punya manfaat untuk melembabkan kulit kita, juga bisa membantu untuk kesehatan kulit kepala. Buat yang ada masalah dengan kulit kepalanya itu sering berkerak, korengan, gatel atau kering ya, ketombe gitu ya. Ini noni bisa membantu. Jadi selain kita sarankan dengan perawatan dari luar dengan shampoo, kita bisa arahkan juga untuk dari dalam dengan konsumsi noni, supaya bisa mengatasi kulit kepala yang berkerak dan gatal-gatal. Beruntusan di kulit kepala ya, kulit kepalanya gatal, ketombean, ini bisa membantu. Dan noni ini juga bisa membantu mengatasi depresi, stres, memperbaiki kualitas tidur ya. Banyak dari teman-teman Pauline pernah sharing, minum noni tidurnya enak. Memang iya, karena dia
meningkatkan hormon serotonin kita juga, memberikan rasa rileks. Kalau rileks, tenang, ya tidurnya juga lebih enak. Dan juga meningkatkan energi. Buat para atlet ya yang butuh energi lebih, ini noni bisa membantu. Ya, jadi noni ini fungsinya banyak banget ternyata ya. Banyak hal yang bisa dibantu dengan noni ya. Nah, oke ya, ternyata sudah thank you sampai di situ. Jadi saya sendiri merasakan ya fungsi noni ini sangat banyak banget dan ternyata ini bisa menjadi alternatif terapi untuk kita sehari-hari. Mungkin kita ada yang merasa saya pengen deh nyoba udah apa ya pengen nyoba variasi biasa mungkin minum hemohim. Coba mau hemohimnya stop sesaat, mau coba gimana noni gitu ya, bisa selang-seling atau keduanya bisa diminum tidak ada efek negatif. Kalau saya sendiri hemohim minum, noni minum ya, karena saya merasakan kalau minum hemohim saya rasanya badannya fit, nggak gampang sakit. Tapi kalau saya minum noni ini yang paling nyata, sendi-sendi saya ini nggak sakit. Badan saya rasanya lebih lebih apa ya lentur gitu ya persendian saya gitu. Jadi saya juga minum noni ini dan merasakan manfaatnya. Nah, ada beberapa teman yang kadang tanya, ini saya kok ada masalah, kulit kepala sering kering, ketombean, udah pakai scalp care shampoo, masih kering. Nah, ini bisa disarankan juga. Atau yang ada masalah asam urat dan sebagainya bisa disarankan juga. Nah, noninya Atomi ini hasil riset yang luar biasa. Jadi, ada satu universitas di Korea namanya apa saya lupa itu ada di web Korea ya yang rutin melakukan penelitian bersama dengan Atomi untuk menghasilkan kualitas noni yang premium ini. Jadi noni ini tidak ada penambahan zat pewarna, tidak ada penambahan air, tidak ada penambahan esen. Yang membuat rasanya enak itu karena ada gula Jawa di dalamnya dan ada ekstrak jeruk kalamansi. Jadi perasanya itu dari ekstrak jeruk kalamansi ya. Kalamansi ini juga kaya akan vitamin C. Jadi ini memang kualitas yang bagus, diproses dengan suhu rendah sehingga tidak mengurangi manfaat antioksidannya. Ya, dengan suhu rendah antioksidannya bagus tapi difermentasikan. Nah, kenapa harus difermentasikan? Karena kalau sudah difermentasikan, ini tidak akan mengganggu kesehatan liver kita. Jadi benar-benar aman. Ya, ini noni yang aman dan bisa dikonsumsi terus-menerus. Saat ini masih order dari Korea. Kalau teman-teman ada yang berminat bisa menghubungi upline-nya masing-masing ya. Jadi silahkan teman-teman bisa membaca ulang fungsi noni ini. Nah, sharing saya sampai di sini. Saya ingin berikan kesempatan buat teman-teman bisa testimoni ya yang sudah merasakan efek manfaat dari noni ini boleh dibagikan ya dari saya tahu ada beberapa teman yang rajin ikut Zoom ini sudah merasakan manfaatnya ya jadi mungkin bisa sharing siang ini silahkan saya kembalikan ke Mevi. Sebelum sharing dan Q&A foto dulu ya. Oh kita ya. foto dulu ya biar Ya. masih lengkap dan masih fresh. Tukang foto kita mana ya? Usili apa Foni ya? Oh ya. Yang bantu. Mana Ling? Ling mana ya? Ya, saya aja saya. Ya, Oke, listen. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Bentar. Halaman 2, 1, 2, 3. Bentar. Iya. Satu lagi. Oke, ya. Makasih Cilisen. Yuk. Kita baca, ini ada di chat ada beberapa pertanyaan sedikit saya bacain dulu aja ya. Nanti udah gini kita mungkin akan dengar sharing dari teman-teman ya. Yang ya ini sebenarnya tadi sudah dijawab juga tapi nggak apa-apa lah saya bacakan lagi. Kalau sudah dibuka tuh noninya tuh apakah mesti disimpan dalam kulkas? Terus sehari berapa kali diminumnya? Berapa mili? Thank you. Ya, noni sebaiknya kalau sudah dibuka, saya rasa lebih baik ditaruh di kulkas ya supaya tetap fresh. Dan sehari biasanya kita bisa konsumsi 1 sloki ya, sekitar 40 ml per hari.
Bisa diminum kapan saja, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa perut kosong, bisa habis makan, no problem. Ya, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Biasanya minum rutin sehari saja, semingguan gitu udah kerasa enak banget. Saya seminggu udah kerasa enak. Saya itu dulu, ini sedikit testimoni ya, awalnya bisa kenal Noni ini gara-gara ada satu teman ya, mungkin saya pernah sharing dulu ya di grup ini, tapi mungkin ada teman yang waktu itu nggak ikut. Jadi ada teman yang cerita ke saya gitu, sesama atomian. Dia bilang, Ria udah pernah coba noninya Atomi belum? Nah, saya waktu itu punya noni yang lama tuh, yang masih pakai saset dulu ya. Saya punya nggak diminum-minum, dan teman ini dia bilang, ternyata setelah konsumsi noni ini, lututnya yang dulu sering sakit jadi nggak sakit, enak banget. Nah, waktu itu saya lagi sakit lutut gitu. Lutut ini sakit, udah minum Turmasin masih sakit, minum kolagen juga masih belum benar-benar 100% enak gitu. Akhirnya saya merasa, aduh ini jawaban Tuhan nih ya buat saya. Saya coba noni itu dan benar loh, dalam 1 minggu lutut yang sakit itu hilang. Bisa jongkok di dapur, bisa ambil panci yang di kolong meja gitu. Saya bilang, wah dahsyat banget. Nah dari situ saya mulai pelajari lebih detail tentang noni ini, dan ternyata manfaatnya noni itu luar biasa. Kita kadang nggak kepikir ya tentang noni ini karena udah image-nya tuh baunya nggak enak gitu. Ternyata baunya pun oke. Yang sekarang lebih enak dari yang noni yang dulu. Kalau saya bilang rasanya dan aromanya yang noni di botol kaca yang sekarang ada itu sangat-sangat bersahabat. Enak sekali, saya bilang. Ya, thank you, Ya, silakan. ya itu Bu, tadi pertanyaan dari Ibu Indrawati. Ciria, boleh saya koreksi sedikit ya. Jadi sudah minum noni itu yang sakit itu, yang hilang itu sakit di lututnya ya, bukan lututnya Bukan yang lutut hilang ya. hilang, iya. Nanti jadi salah paham nih, semua lutut hilang minum noni. Ya, ya ini pertanyaan berikutnya dari Pak Heri ya. Kalau cuman bisa pilih satu, pilih hemohim atau fermented noni. Tadi sebenarnya udah dibahas ya, cuman mungkin untuk case tertentu ya, Ciria ya. Ya, dicoba aja Pak Heri. Coba sebulan minum hemohim gimana. Nanti bulan depannya minum noni sebulan. Nah, nanti putuskan mana yang paling tepat untuk kondisi tersebut. Karena kan tiap-tiap orang kebutuhannya lain-lain. Hemohim lebih bicara tentang imun sistem, untuk anti cancer dan sebagainya. Dan noni ini lebih, kalau saya, buat saya pribadi, minum noni itu lebih membantu untuk arah-arah yang nyeri-nyeri ya. Untuk anti nyerinya itu lebih nyata di noni itu. Saya merasa seperti itu. Ya, itu menjawab ya Pak Heri ya. Ya, kemudian ini dari Bu Ria. Bu Ria yang menjawab, Bu Ria. Apakah aman buat pasien gagal ginjal kronis, pasien cuci darah? Cuci darahnya berapa kali? Bu Ria yang di sebelah Mevi ya? Ini subnya ya. Bu Ria, ada bisa dijelaskan Bu berapa kali cuci darahnya dalam seminggu? Bukan cuci darah yang saya bawa dialisa ya, suami saya sekarang sudah CAPD, jadi CAPD mandiri ya. Jadi sehari 4 kali proses ganti cairan. Begitu ya. Bu. Nggak apa-apa ya Bu, selama saya, suami saya juga penderita diabetes, jantung, kolesterol, asam urat, dan komplikasi. Ya, kalau untuk kasus suami ibu mungkin lebih baik konsumsinya hemohim ya Bu. Karena kalau noni itu kan sekali minum saja sudah sekitar 40 mili ya. Kalau kita konsumsi hemohim kan takarannya tidak terlalu banyak kandungan air. Saya rasa kalau urusannya ke ginjal lebih baik pakai hemohim. Karena di dalam hemohim ini ada kandungan senyawa yang membantu mengaktifkan sel-sel ginjal yang sudah kurang bagus. Hemohim lebih tepat untuk kasus ibu dibanding noni. Cara pemakainya full 1 saset itu atau dicoba? Ya bisa tuh diminum aja 1 saset pagi setengah, sore setengah gitu ya. Startnya seperti itu dulu. Nanti dilihat kemajuannya ya. Sehari 1 saset oke. Nggak masalah, apalagi sebenarnya kasusnya ibu kan darahnya sudah dibersihkan juga gitu, itu malah nggak masalah. Bahkan orang cuci darah minum hemohim boleh nggak? Boleh, orang cuci darah mah minum vitamin-vitamin oke, karena nanti berapa hari juga
dibersihkan lagi gitu kan. Tidak Beda dengan yang belum cuci gitu. nantinya nggak memperberat kerja ginjal ya Bu ya yang sudah. Hemohim nggak Bu? Hemohim aja Bu untuk kasus Ibu, pakai hemohim aja. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, lanjut ya. Ini dari Bu Christine. Bu, kalau untuk yang senior, yang suka sakit tangan, nggak bisa buka kepalan tangan gitu ya, pegel-pegel di leher kalau pagi hari, apa bisa dibantu noni atau hemohim? Noni. Cobain pakai noni sama tempel koyo. Ya. Noni dan koyo. Noni dan koyo itu membantu banget ya. Di sekitar jendolan-jendolan tangan ini tempelin aja koyo dan minum noni. Noni itu untuk jari-jari kaku cepet banget loh pulihnya. Kadang kan ada orang yang susah tangannya nggak bisa buka langsung ya, apa itu namanya, kayak ketutup gitu kan. Itu karena penimbunan kristal-kristal di sendi. Coba aja dengan noni ya, siapa tahu bisa kebantu. Ya, pertanyaannya di kolom chat sudah habis. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing. Aja deh, silahkan boleh sharing teman-teman yang sudah mendapat yang sudah pernah jadi akan lebih memperkaya informasi siang ini ya. Ya, silahkan. Ya, saya mau. Ya, silahkan Bu Lili. Silahkan ya. Ya, kalau saya itu suami saya itu kan sering pinggang sama persendian yang di lutut itu suka ada kaku-kaku gitu ya. Waktu itu masih ada mama saya, jadi 1 botol noni itu mereka minum berdua, jadi nggak sampai 1 botol ya Pak Inya ya. Nah itu dia merasakan lebih lentur tubuhnya, memang benar, jadi pinggangnya nggak terlalu kaku ya sama lututnya. Jadi memang bagus gitu buat persendian-persendian. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Ya, tapi itu bareng juga sama hemohim gitu ya, bareng juga sih. Cuman ya dia kan ada tambahannya lebih lentur badannya. Saja, semoga bermanfaat. Ya, makasih Bu Lili. Pak Bernard, ayo silakan. Saya mau kasih menit dong Bu Ria. Ya, halo. Ya, ini sorry saya matiin kamera karena agak lemot lo nyalain. Ya, oke Pak, silahkan. Ini mengenai tadi noni yang Ibu bilang. Saya kesaksian, saya sebelumnya tangan saya kaku sekali, nggak bisa digenggam. Tapi setelah saya konsumsi noninya masih model lama, model saset. Yeah. Baru 3 hari saya minum, persendiannya udah enak. Tangan saya, kalau zaman dulu masih minum yang Bion lah, nggak boleh sebut namanya. Nah, saya minum 3 saset aja udah sehat, tangan saya bisa genggam. Itu aja, jangan khawatir, noni itu sangat bagus buat persendian. Ya. Terima kasih Bu Ria. Thank you Pak Bernard. Terima kasih Pak Bernard. Terima kasih buat sharingnya. Bener ya, enak sih memang di sendi-sendi. Ya aku lihat di sini ada Cik Yanti nih, Palembang nih, yang tukang ngabisin selalu borong noni nih sampai 5 botol, 4 botol. Cik Yanti, gimana ya, halo. tentang manfaat noni? Kalau noni sih saya bilang bagus sekali ya. Biasanya suami itu tidurnya suka terganggu tengah malam, kadang jam 2 atau jam 3 tuh suka bangun. Kalau ini pagi jam 5:30 udah bangunnya lebih pules gitu. Dan badan nggak sakit semua katanya gitu. Iya, jadi untuk nyeri-nyeri dan untuk membuat tidur lebih enak ya. Ya pikirannya lebih rileks betul sih. Waktu itu jadi ngorok-ngorok Bus. Sampai ngorok-ngorok nih ya minum noni. Betul, enak sih. Buat antivirus juga bagus tuh kalau yang takut-takut kena masih zaman-zaman ini corona tuh masih bagus. Saya bilang noni itu bagus buat corona itu. Ya, gimana ceritanya? Kalau waktu masuk rumah sakit mama itu kan suami saya kan saya tambahin dengan noni. Jadi malam hari itu harus minum noni. Buat ini aja jaga-jaga biar nggak kena corona gitu loh. Ya. Saya pikir. Betul ya. Jadi suaminya Bu Yanti ini menunggui maminya di rumah sakit yang maminya kena COVID. Benar-benar luar biasa ya. Hemohim, noni, dan suaminya fit ya, nggak ketularan. Padahal malah masuk sarangnya penyakit ini. Orang lain nggak mau masuk ke situ. Ini sehat jagain orang sakit di kamar di tempat orang sakit. Dan ternyata dengan suplemen Atomi termasuk dengan noni dan hemohim sangat terbantu ya.
Betul. Ya, ini Ada teman-teman lain yang mau sharing? Terima kasih ya Cianti Palembang. Cianti. Ini Sama-sama. Maaf Mbak, ini di harganya berapa ya, Noni? Nanti bisa ditanyakan ke leadernya Bu ya. Ada nanti menghubungin leadernya langsung. Ibu dari mana? Bandung, Jakarta? Dari Bandung. Ya, nanti bisa menghubungi ya ke leadernya langsung Bu. Ya, makasih Bu. Yuk. Ada Ci Olive nih, Ci Olive. Bisa sharing Ci manfaat Noni, Ci Olive. Apakah Ci Olive Anda masih? Tadi aku lihat. Halo Ci Olive. Ya, sambil menunggu saya tunggu bacain dulu di chat ya. Mungkin Bu Olive lagi siap-siap. Ya, dari Ibu Christine tadi apa sudah ada di web Australis? Saya sih cek belum ada ya. Terus berapa lama terasanya Bu lebih better? Maksudnya manfaatnya gitu ya. Terasanya setelah berapa lama? Ya, tergantung. Ini pertanyaan yang sering muncul di para atomian bila menanyakan suplemen. Ya, saya rasa tiap-tiap tubuh pasti beda-beda ya. Ada yang 3 hari Pak Bernard merasa 3 hari udah enak. Saya bilang seminggu enak ya. Jadi tiap orang punya goalnya apa yang mau dialami. Dan tentu saja dengan pola hidup ya. Misalnya yang masalah tinggi asam urat. Jangan karena minum Noni pantangnya dilepas ya. Tetap dilakukan makanan yang tidak memang harus dihindari ya tetap dihindari gitu. Karena kadang kan Anda ya karena kan udah minum ini gitu. Ya, kita tetap jaga makanan. Tapi pasti ada. Kalau Anda konsumsi suplemen, Anda siapkan hati dan mental minimal 1-2 bulan rutin minum, jangan dipikirin. Kerasa nggak kerasa minum aja terus. 2 bulan, nanti lihat perubahannya. Jadi udah siap mental mau minum 2 bulan. Kalau ternyata 1 minggu sudah bagus, puji Tuhan ya. Kalau belum, lanjut. Karena manfaatnya pasti banyak ya. Kadang kita minum 1 suplemen, targetnya ngilangin nyeri-nyeri sendi. Ternyata mungkin nyeri sendinya belum 100% baik. Ternyata kita dapat bonus yang lain. Tidurnya enak. Ternyata di sekitar kita orang lagi flu, kita nggak kena flu. Ya, nah itu kan banyak manfaat yang lain. Jadi kita suplemen itu nggak seperti obat. Kalau teman-teman minum obat pusing ya paling yang sembuh pusingnya. Tapi pusingnya sembuh mahnya sakit. Betul ya, karena obat ini ada efek sampingnya. Nah, kita harus terbuka gitu ya dengan suplemen ini bukan cespleng. Dokter aja nggak pernah jamin 1 obat ini pasti sembuh. Kalau dokter kan enak ngomongnya. Ya ini dicoba dulu 1 resep. Ternyata belum sembuh, pasti kita datang lagi ke dokter. Dok, belum sembuh dok, dokternya nulis resep lagi. Ya coba silahkan diulang resep kedua. Nah kita itu terima dengan happy. Kenapa kalau suplemen orang selalu minta jaminan berapa lama sembuh? Sudah berapa lama mengalami gangguan kesehatan itu? Gitu ya pertanyaannya. Kadang orang kena masalah diabetes. Mulai minum hemohim, minum Noni nanya, berapa lama bisa sembuh? Nah, tanya dulu kena diabetes udah berapa tahun. Kan dosanya udah numpuk tahunan ya. Jadi kita harus perbaiki kembali ya pola hidupnya harus diperbaiki dan suplemen ini pasti akan membantu, akan memperbaiki ya. Kita nggak pernah bisa bilang minum 3 kali 1 3 hari pasti sembuh, nggak ada ya. Dokter melakukan kemoterapi pun tidak menjamin kankernya sembuh. Apalagi ini hanya suplemen. Jadi semuanya tetap pola hidup yang harus diperbaiki. Ya. Bu Ratna. Nah, Bu Ratna mana ini tadi aku lihat ada tulisannya. Bu Ratna Kelapa Gading. Ayo Bu, sharing buka speaker, buka kamera nih boleh nih Bu. Selamat sore Bu ya teman semua. Sorry nggak buka kamera ya Bu. Ya, oke, nggak apa-apa Bu. Iya betul sekali Bu ya. Waktu itu kan kirim Noni di malam hari ya Bu. Terima kasih banyak. Saya minum Noni itu memang yang tadinya kan jari manis suka udah mengenggam tuh stuck nggak bisa kembali kan Bu. Itu tuh saya rasakan itu. Jadi setelah saya minum, nggak sadar jariku kok sudah bisa
buka tutup gitu loh, Bu. Aduh, itu benar-benar kan biasanya ngilu sakit gitu kan. Kalau udah menggenggam nggak bisa balik lagi kan harus dipijit-pijit baru dia kembali lagi gitu kan. Nah, ini udah langsung otomatis bisa sendiri. Aduh, terima kasih banyak, Bu Ria. Ya, Puji Tuhan. sama-sama. Kiriman Noni tengah malam. Iya. Luar biasa, Bu Ria. Ya, Terima kasih ya. banyak. Memang untuk yang masalah-masalah seperti itu paling cepat efek pertamanya Noni itu ngilangin sakit sendi. Itu efek yang paling cepat. Tapi kalau kita rutin konsumsi, kita bisa mendapatkan manfaat yang lainnya. Nah, itu hebatnya ya. Jadi kalau suplemen itu nggak cuma satu arah, tapi pasti banyak yang dapat manfaat. Ya, ini luar biasanya suplemen. Dan suplemen itu memang perlu konsumsi periode waktu tertentu. Nah, Atomi ini suplemennya aman untuk dikonsumsi jangka lama karena sudah ada penelitiannya dan Atomi tidak akan mentolerir kualitas ya. Jadi tetap diberikan kualitas yang terbaik dengan harga yang terbaik untuk kualitas tersebut. Kita harus trust dengan company ini, maka kita akan merasakan manfaat yang luar biasa dari produk-produk yang ditawarkan ya. Ya, ini ada Bu Ria. Ya Pak Bernard. Atomi ini sebenarnya produknya ada efek sampingnya. Apa? Pendapatan kita naik, Bu. Nah, itu dia yang aku tunggu-tunggu. Efek sampingnya Noni pendapatan naik. Setuju. Setuju lah. Iya, jadi Noni ini bisa meningkatkan vitamin D ya, Pak? Vitamin dompet, vitamin duit. Setuju. Iya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Ciria. Ini ada pertanyaannya singkat-singkat sih, saya gabungin aja ya. Yang pertama, apakah karya tadi mana ya? Kalau yang tadi yang di web Australia sih, tadi saya udah cek sih nggak ada ya. Masih Mas PO Korea kali. Nah, ini kalau untuk penderita diabetes lebih disarankan hemohim atau noni, tadi udah ada juga. Terus kalau untuk vitiligo, apakah bisa dengan noni? Terus kalau diabetes tadi lebih memilih mana ya gitu? Ya, saya belum tahu tuh kalau untuk vitiligo, jadi belum bisa jawab ya. Mungkin nanti sambil berjalannya waktu kita tanya-tanya teman-teman, mungkin ada yang menderita vitiligo mengkonsumsi noni, mengalami perbaikan atau gimana. Kalau vitiligo itu yang saya tahu pernah baca testimoninya dengan hemohim ya, terbantu. Vitiligo itu kan yang di kulitnya ada yang bercak-bercak putih-putih itu kan ya. Saya pernah lihat testimoninya, kalau nggak salah itu orang India atau apa gitu, itu vitiligonya mengecil. Oh, vitiligo ada sih teman kita juga yang mengecil ya. Aku rasa pakai hemohim sih yang udah tahu, tapi kalau noni belum coba. Ya, tadi kalau yang buat diabetes itu lebih baik hemohim atau noni? Ya harus dicoba ya, karena tiap-tiap tubuh beda-beda ya. Untuk ada orang yang bilang kebantu untuk diabetesnya dengan konsumsi red ginseng, ada juga. Hemohim juga bisa membantu. Noni juga ada manfaat untuk diabetes ya. Jadi mungkin bisa dilihat. Kalau hemohim itu udah banyak yang dapat manfaat, tapi orang diabetes minum hemohim juga siap-siap gulanya naik dulu ya. Jangan kaget gitu, nanti gula naik bilang kok malah naik. Yang penting kalau orang diabetes itu yang dipantau itu HbA1c. HbA1c ini adalah pengukuran kadar gula ya dalam periode 3 bulan. Jadi kita nggak bisa cheating nih, nggak bisa bohongin diri sendiri. Karena kita kan kadang gitu nih, besok pagi mau cek darah. Oh hari ini jadi anak manis ya, nggak makan yang aneh-aneh, nggak mau makan jorok-jorok, nggak makan manis, nggak makan berlemak. Supaya apa? Supaya rapotnya besok pagi bagus. Pulang dari cek darah, ya tugas selesai, ayo makan lagi ya. Benar ya Pak Bernard? Nah iya ya. Nah, kalau kita ceknya HbA1c itu angka rapot rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Ntar saya sharingin lagi Bu Ria ya. Hah? Nanti saya sharing lagi nih hemohim nih. Ya, jadi kalau ada masalah gula lebih baik
memang pola hidupnya diperbaiki supaya periode 3 bulannya ini bisa kita compare ya. Jadi ceknya nanti cek HbA1c. Ya, setuju Bu Ria, setuju. Nah, ini saya bagikan testimoni lagi. Itu yang kena gula, saya sarankan satu, tetap kita jaga pola makan. Pola hidup kita jaga. Kedua, dulu saya HbA1c-nya 11,7%. Berapa? Rata-rata orang Indonesia 6%. Nah, Berapa, saya Pak? konsumsi Sebelumnya? sebelumnya 11,7, Bu. Oh, Ya, saya puji Tuhan karena Tommy ini minum Hemohim. Itu saya minum udah jalan 2 tahun yang lalu lah. Nah, puji Tuhannya sekarang gula saya 6%. Tapi catatan pola makan juga harus dijaga. Itu sangat baik. Benar yang Bu Ria bilang, baru minum pas naik dulu sebentar. Tapi sesudah kita minum terus, dia HbA1c-nya akan menurun, Bu. iya. Nah, itu kesaksian saya. Terima kasih. Thank you Pak Bernard. Ya, betul ya. Jadi biasanya awal-awal mungkin sempat naik dulu, tapi yang penting HbA1c-nya turun. Itu yang paling bagus ya. Ya, oke. Ya, ini ada. Oh, ada satu lagi nih. Kalau ada dari Pak Hadi itu kalau konsumen saya, oh hilang, bentar. Ada sedikit di antara leher dan bahu ada sedikit benjolan kecil dan agak sakit. Bisa kasih sarannya apa ya, Bu? Better Hemohim atau Noni? Itu sakitnya bisul atau sakitnya ada sesuatu yang tumbuh di Leher dalam, dan ya. Ya bisa Noni boleh, Hemohim boleh. Paling mudah sih sebenarnya kalau mau coba sesuatu itu Hemohim. Kenapa? Karena Hemohim ada di web Indonesia. Hari ini order, 2 hari barang tiba sudah bisa dikonsumsi. Kalau mau pesan Noni butuh 3 minggu. Ya. Jadi kalau mau coba dulu dengan Hemohim. Ya, karena lebih cepat didapat. Ya. Tumbuh di dalam, bukan bisul. Ya, itulah tetap Hemohim ya. Kita coba Hemohim ya. Ya, ada teman-teman lain yang mau sharing, punya pengalaman khusus dengan Noni ini? Masih adakah? Boleh Bu, saya sharing? Oh ya, silakan Pak Meding ya. Ya. Silakan Pak. Ya, di awal saya pernah minum yang Noni saset, satu box kecil, ya, tapi tidak ada efeknya, nggak terlalu berefek ya. Kemudian setelah keluar yang besar, saya minum yang botol itu, untuk mendapat 30 ml saya pakai suntikan itu untuk mengukur 30 ml. Saya tandai di gelas, jadi pas 30 ml sesuai dengan aturannya. Selama 2 minggu saya minum rutin setiap malam sebelum tidur. Tapi di hari 2 minggu, setelah 2 minggu itu ada rasa gatal di badan, tubuh bentol-bentol, termasuk di kepala sampai gatal sekali. Di badan ada bentol merah-merah, sehingga saya stop minumnya sekitar 10 hari. 10 hari saya stop. Nah, sekarang karena masih ada, sayang emang dibuang. Saya minum lagi, sudah hampir 5 hari ya, 5 hari belakangan. Tapi enggak ada lagi muncul gatalnya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa ada dampak seperti itu, Bu? Mungkin Bu Ria nanti ada konfirmasinya. Kemudian semalam saya langsung minum Noni, berdekatan jaraknya dengan Hemohim. Ternyata tadi pagi bangunnya memang bikin kepala agak berat. Apakah itu terlalu dekat minumnya atau butuh jarak mungkin ya? Saya agak ragu aja jadinya minum. Mungkin harus pagi sama malam dibedakan. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, memang beberapa tubuh kita ketika konsumsi suplemen itu ada efek healing proses ya Pak ya, healing krisis atau yang kita sebut dengan detox. Nah, itu bentuknya biasanya macam-macam. Nah, ini efek healing krisis itu kita seperti membongkar dosa masa lalu. Apakah Pak Meding dulu pernah ada masalah alergi?
Kalau alergi biasanya enggak pernah, Bu. Enggak pernah. Selama ini saya rasa enggak pernah ada gatal-gatal seperti itu. Oh, Jadi ya, ada bentol-bentol sampai merah gitu. Ya, karena itu sepertinya efek detok ya Pak. Itu terjadi juga ketika ponakan saya konsumsi hemohim dulu ya. Jadi saya nggak tahu histori ponakan saya nih. Begitu minum hemohim 2 minggu, tiba-tiba tubuhnya pada bentol. Sampai telinga bentol, jari ini cincin nggak bisa dilepas, bengkak semua bentol-bentol gitu ya. Terus saya tanya, kamu pernah alergi nggak dulu? Pernah, tapi udah lama banget. Udah berapa tahun yang lalu lah, udah sembuh katanya gitu. Sembuhnya pakai apa? Ya minum obat anti alergi. Nah, saya bilang, itulah hebatnya hemohim dan suplemen atomi ya. Karena terkadang masalah kesehatan di masa lampau, ketika sepertinya sudah tidak muncul di permukaan, begitu kita konsumsi suplemen itu bisa muncul lagi, Pak. Tapi munculnya itu bukan efek negatif, tapi itu efek healing, efek penyembuhan. Jadi yang saya sarankan kepada ponakan saya, kebetulan ya, ini dia, saya tanya, kamu tahan nggak dengan gatalnya? Kalau nggak tahan gatalnya, boleh di stop dulu beberapa hari. Atau boleh konsumsi obat alergi, obat antihistamin, dosis kecil untuk meredam gatal. Atau gatalnya dioles aidam. Ya, karena kita tetap mau membersihkan toksin yang ada di tubuh kita dengan efek muncul di permukaan seperti itu. Nah, kebetulan ponakan saya suruh menghentikan, dia nggak mau lanjut, mau cepet beres, ya udah lanjut aja. Yang gatal-gatal dioles dengan aidam, dengan apa gitu ya, untuk mengurangi rasa gatalnya. Dan ternyata dalam waktu 2 mingguan lah, lama-lama udah nggak ada rasa gatal sama sekali. Dan sekarang kalau nggak minum hemohim, ada yang hilang gitu di tubuh. Dulu nggak bisa konsumsi seafood macam-macam, pasti gatal. Sekarang sejak konsumsi rutin hemohim, gatalnya itu sudah tidak pernah muncul meskipun konsumsi makanan-makanan yang dulu pernah membuat dia alergi. Nah, saya rasa ini efek yang sama dengan Noni ya. Karena memang Noni ini juga punya efek untuk seperti itu ya Pak, untuk memperbaiki imun tubuh, mengatasi alergi. Tapi prosesnya terkadang lewat tidak nyaman dulu. Coba aja Pak Meding tetap continue dikonsumsi. Nah, kalau dengan hemohim mungkin bisa dikasih jarak ya Pak ya. Dijarakin konsumsinya begitu. Mungkin satu Ya, pagi, mungkin satu malam lebih baik ya. Ya mungkin perlu jarak, Bu. Kalau tidurnya memang malah nggak terasa tidurnya, tahu-tahu udah pagi. Memang bagus kalau untuk tidurnya. Ya. Terima kasih, Bu ya. Coba aja nanti dijarakin ya Pak, supaya nggak terlalu berdekatan. Kalau sudah terbiasa sebenarnya nggak masalah Pak. Saya habis minum Noni, minum hemohim no problem, tubuhnya udah terbiasa. Tapi mungkin di awal-awal dikasih jarak supaya lebih tahu bedanya ya Pak ya. Ya, gitu ya, menjawab ya Pak Meding ya. Kalau saya sih, kalau tadi Pak Meding bilang minum Noni sama hemohim terus kepala agak pusing. Saya sih belum pernah minum Noni barengnya sama hemohim, cuman waktu awal-awal saya minum hemohim, kebetulan saya sama suami saya tuh sama juga gitu ya. Kepala tuh memang agak pusing untuk beberapa hari. Nah, beberapa teman saya juga begitu, dan ketika saya tanya tuh rata-rata sama masalahnya, karena biasanya, maksudnya ya pengalaman saya dan suami dan beberapa teman tuh biasanya masalahnya karena kolesterolnya agak tinggi. Itu pengalaman kami sih seperti itu, makanya minum hemohim agak sempat sakit kepala awal-awalnya, tapi ya nggak apa-apa, terus aja. Sekarang udah biasa gitu, lebih fit, lebih enak. Biasanya yang tekanan darahnya tinggi juga bisa ya, minum hemohim pusing di awal-awal. Dosisnya aja dikurangin dulu, nanti lama-lama bisa ditambah. Ya, seminggu pertama, 2 minggu pertama tidak nyaman, itu masih efek healing. Tidak bisa membuat kesimpulan itu produk tidak cocok. Ya, kalau kita mengatakan tidak cocok baru 1-2 minggu, kita kehilangan kesempatan untuk lebih sehat lagi ya. Karena memang hemohim itu dahsyat banget. Ya, oke. Ini teman-teman masih ada yang mau testimoni atau mau bertanya? Saya lebih senang orang testimoni daripada bertanya. Ya, silahkan. Yang mau testimoni sangat di-appreciate banget karena sharing Anda hari ini akan menolong banyak orang.
Jangan merasa satu pengalaman baik itu Anda pikir kebetulan mungkin, ya itu jangan-jangan pas aja. Bukan, coba di-sharingkan, nanti orang lain yang punya pengalaman yang sama akan dikonfirmasi. Wah benar ya, ternyata memang itu bagus membantu gitu ya. Nah, seperti ini nih gunanya kita sharing ya. Bu Olive udah siap belum Bu Olive? Bu Olive tidak monitor? Ya, Bu Olive lagi sibuk ya. 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 Bu Olive masih punya pengalaman. Testimoni itu pengalaman pribadi, Bu Ria. Jadi kita sangat butuh sekali bagi mereka-mereka yang punya pengalaman pribadi juga di-sharingkan. Ya, Bu Mevi. Ya, Bu Olive. Saya genjloknya keringetan. Ya, dari tadi memang mendengarkan dan saya pikir ya udah pada cerita. Tapi kalau nggak ngomong kok ada yang nggak pas gitu ya. Rasanya punya sesuatu kok nggak dibagi. Nah, memang seperti Bu Ria bilang di lutut itu kerasa sekali. Saya tuh terus terang tidak pernah merasakan lututnya kenapa-kenapa. Karena ya kebetulan di tempat saya ada lift, jadi tidak naik turun tangga. Tetapi satu hari liftnya itu tidak dalam masa penanganan gitu, di servis, menunggu orangnya, spare part-nya belum datang-datang, harus naik turun tangga 3 lantai. Nah, terus saya ini kerasa di lutut itu kayak nenek-nenek. Saya bertahan, mosok sih kayak nenek-nenek minum turmasin gitu ya. Enggak banget kayaknya gitu. Terus saya tanya Bu Ria, itu buat sendi-sendi? Oh ya sudah. Oh ini kebetulan nih saya masih ada satu belum dibuka. Langsung saya ambil, saya minum. Enggak lama loh, enggak lama. Saya tapi baru sadar tuh setelah 3 hari. Loh, kok naik tangganya enak? Bisa cek gitu. Nah itu udah langsung. Nah, ini bisa nih, bukan buat nenek-nenek. Kalau turmasin lutut gitu kok rasanya kayak nenek-nenek. Orang tuh kadang-kadang nggak mau loh. Nah, terus turmasin, terus kalau turmasin noni. Terus tentang saya seringkali sharing itu tentang serotonin itu memang betul-betul membantu ya. Kalau ada orang-orang yang depresi, orang-orang yang betul-betul sakit, betul-betul kurang. Jadi orang ini nggak bisa, bukan orang nggak kenal Tuhan, nggak bisa kuat dalam iman dan lain-lain, jangan. Bukan judgement seperti itu, tetapi bahwa itu hormon memang kurang di orang itu. Itu serotonin yang ada di noni ini membantu sekali. Itu dahsyat banget. Orangnya itu betul-betul, saya dekat dengan orang itu, dan orang itu betul-betul merasakan, kok aman-aman aja lewat gitu. Jadi tiap hari dilalui itu nyaman, aman. Dia tidak merasakan ada sesuatu gejolak yang biasanya dia rasakan. Setiap hari tapi ya, itu di atomi itu memang harus, kalau memang apalagi untuk pengobatan. Tidak bisa terus ya sudahlah bolong-bolong seenaknya, enggak bisa. Tetapi ketika rutin jalanin oke. Nah, tentang hemohim. Saya enggak tahu itu hemohim atau apa yang membuat saya pokoknya saya tuh setiap kali nyoba yang dari atomi itu ada aja dramanya. Maaf aja. Saya sebut drama itu karena ketika saya pertama kali minum hemohim itu berdarah-darah. Buang air bisa berdarah. Terus teman saya sampai bilang gini, kendel ya kowe ya, katanya. Wah kayak gitu kok masih berani. Ya saya coba, kan ini kan baik. Jadi saya coba sekali kok begini ya, enggak berani, saya berhenti lagi. Besoknya saya minum kok begini lagi ya, berarti betul nih gara-gara hemohim. Jadi itu bisa seperti orang mens, tetapi dari dubur. Oh, saya pikir gini, oh ini jangan-jangan ini ambeien yang di dalam. Orang bilang begitu. Saya bilang bodoh amat kek, mau di dalam ada apa kek, pokoknya hemohim buat saya begitu aman, terus jalanin, saya sembuh. Saya amini begitu. Terus betul, sembuh 3 hari aja, terus itu seperti buang darah yang lama. Nah, padahal saya tanya dokter kalau itu wasir itu darahnya itu fresh, merah gitu dan cair. Waduh, ada apa nih di usus saya? Ada apa nih di lambung saya gitu ya?
Tapi ya itu tadi saya bilang, saya sudah trust produknya, saya minum aja, terus aman, tidak ada apa-apa. Udah sampai sekian lama, dasar nih, dablok nih. Hemohim itu kalau terus tiap hari diminum, yang lain minum-minum ya lumayan banyak gitu uangnya ya. Jadi, oh yang anak saya mulai minum, udah saya stop dulu deh gitu ya. Itu mulai, oh anak saya mulai rutin, oke bagus, suami saya mulai nyoba, oh puji Tuhan yang udah bertonton nggak mau, udah saya berhenti dulu. Sampai satu hari saya minum lagi, itu berdarah-darah lagi. Waduh, ini gimana ini apa lagi gitu. Tapi bener loh, ternyata apa ya? Jadi kayak pembersihan gitu saya rasa. Jadi buat saya oke saja. Dan saya sekarang aman-aman saja. Minum noni ya aman, minum inner collagen ya jadi merasa tambah oke banget. Minum hemohim ya merasa sehat. Karena saya setiap kali sharing hemohim, kalau dibandingkan hemohim, saya minum hemohim apa noni? Fungsinya beda. Kalau kamu organnya merasa sekian puluh tahun sudah dipakai, NK selmu perlu pertahanan, perlu diaktifkan dengan lebih lagi untuk pertahanan sel-sel yang lebih bagus, untuk organ lebih bagus, minum aja hemohim. Jadi buat saya hemohim fungsinya lain dengan multivitamin yang lain. Itu kuncinya. Terima kasih. Thank you, Ti Olive. Keren. Makasih, Boleh. Ya, oke, masih ada teman-teman. Ini sudah jam 5 kurang 10. Aku rasa mungkin kalau nggak ada cukup ya, Vi ya. Yuk, kita sebelum mengakhiri, kalau kita mengawali dengan moto atomi, kita juga akhiri dengan moto atomi. Teman-teman bisa buka mute-nya ya. Kita nanti mau bacakan moto bersama-sama supaya tetap semangat menjalani sisa hari dan buat besok juga lebih semangat lagi. Yuk. Saya pakai aba-aba 1 2 3 ya. 1 2 3. Menghargai semangat. Ikuti keyakinan. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Megawati. Selamat jaga kesehatan. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Oh ya, semua. ada pengumuman nggak ya, Cilisen mungkin? Atau Buling? Nggak ada? Oke. Makasih Cilisen. Yuk, thank you semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Siapa yang menutup? Siapa yang menutup? Link, bentar. Link. Bentar. Menutup masing-masing juga boleh kali ya. Ya, rap aja dulu. Ya, terima kasih. Ya. Yuk, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.